Kalau 01 perubahan, 02 keberlanjutan, 03 apa? Nah, negara kita tidak sedang baik-baik saja, Mas. Tidak mungkin Indonesia akan jadi negara maju. Tarik semua aparat kepolisian, kondusifkan kembali Desa Wadas. Pelanggaran sangat berat. Kali ini saya bersama dengan Mas Ikhwan Bujang. Nah, beliau ini adalah Ketua Tim Pemenangan Muda Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Apa kabar, Mas? Siap, alhamdulillah. Nah, Baik, Mas. ini hal yang menarik, Mas. Gitu. Seperti apa agenda dari teman-teman pemuda ini, Mas? Jadi kalau untuk agenda pemenangan sendiri, ini poin utama kami kan adalah bagaimana pemuda ini tidak hanya menjadi objek, tapi juga menjadi subjek. Iya. Harus diajak, dilibatkan gitu. Nah, ini juga yang jadi satu poin utama Pak Ganjar pertama kali ya. Dan mungkin dalam hal ini saya berani menyampaikan satu-satunya dan yang pertama kali tim pemenangan yang waktu itu mendeklarasikan tim pemenangan muda itu dari Pak Ganjar. Ya. Karena salah satu pesan Bapak adalah bagaimana hari ini kita berbicara pemuda tidak menjadi objek saja, melainkan subjek. Mereka yang memiliki visi, mereka yang memiliki semangat yang sama, diajak untuk terlibat, tidak hanya sekedar dikapitalisasi, dipolitisasi, tapi mereka diajak untuk bisa turun ke masyarakat, sampaikan pesan-pesan kebaikan untuk berjuang bersama. Itu bagaimana prosesnya, Mas? Sampai pada akhirnya Masnya jadi relawan Pak Ganjar dan sampai jadi ketua. Prosesnya itu bagaimana? Ya, dulu kan memang pada awalnya kan yang dibentuk adalah tim pemenangan nasional ya. Iya. Gitu. Nah, pada saat itu memang beberapa aspirasi disampaikan lah ke tim pemenangan nasional bahwa pembentukan tim pemenangan muda itu sangat penting. Kalau kita melihat biasanya tim pemenangan itu sangat eksklusif, Mas. Iya, sangat benar. eksklusif gitu. Mungkin mereka yang hanya memiliki orang dalam yang hanya bisa jadi tim pemenangan, mereka yang hanya elit partai atau mungkin hanya sebagian segelintir orang golongan saja. Tapi waktu itu terjadi sebuah diskusi memang di lingkup internal TPN dan eksternal bagaimana kita bisa melibatkan anak muda karena populasi dalam pemilih di DPT itu 50% lebih. Iya, betul. Nah, dan ini yang perlu saya sampaikan. Tim Pak Ganjar maupun Pak Ganjar sendiri ini sangat terbuka. Untuk anak muda? Untuk anak muda. Karena waktu itu kebetulan saya salah satu yang bertemu langsung sama Pak Arsyad di dalam satu ruangan di satu rumah ya, saya tidak bisa sebutkan. Di situ saya sampaikan gitu dengan beberapa teman-teman. Pembentukan tim pemenangan muda itu sangat penting. Pelibatan itu sangat penting. Jangan sampai kita anak muda hanya merasa dipolitisasi, dieksploitasi. Libatkan anak muda. Visi misinya apa? Yang mereka mau kritik apa? Nah, sehingga pada satu waktu terjadinya satu diskusi dan pada akhirnya aspirasi-aspirasi ini diterima dan dibentuklah tim pemenangan muda itu sendiri. Gitu. Tapi juga paslon lain juga gaungannya mengusung juga atas nama anak muda juga sih, Mas. Iya, makanya ini yang menjadi persoalan sebenarnya ya. Saya tidak ingin secara pribadi mengklaim anak muda gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah jangan sampai kita mengaku-ngaku generasi muda, apalagi kita mengaku kita representasi muda, padahal sama sekali kita tidak ada berpihak pada golongan muda. Iya. Gitu. Maka khususnya dalam agenda tim pemenangan muda Ganjar Mahfud, kita selalu mengedepankan meritokrasi, demokratisasi, gitu. Kita kumpulkan hampir kurang lebih 5.000 tim pemenangan muda di seluruh daerah juga ada, dan kita komit gitu. Yang kita lakukan ini adalah gerak-gerakan sosial, gerak-gerak masyarakat gitu. Bagaimana kita bisa turun ke bawah, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kebaikan, dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan konkret untuk membantu masyarakat dan meneruskan visi-visi kebaikan dari Pak Ganjar kepada masyarakat. Gitu. Masnya nggak merasa bahwa nantinya sebagai tim pemenangan muda ini hanya menjadi sebagai alat? Tidak sama sekali. Karena tadi, gini, jadi prosesnya Mas, waktu di awal ya, saya terbuka saja. Waktu itu memang ada beberapa paslon lain juga, gitu. 01, 02 ataupun 03.
Tapi waktu itu kemudian saya lemparkan beberapa opsi gitu. Saya bilang saya pengen ketemu sama ketua tim pemenang. Atau saya pengen ketemu sama salah satu capres atau cawapresnya gitu. Akhirnya? Dan akhirnya waktu itu diberikanlah kesempatan untuk saya secara pribadi bertemu sama Pak Arsyad selaku ketua TPN di dalam satu lokasi rumah itu tadi yang saya sampaikan. Dan di situ saya sama sekali tidak mengira ya, dan di situ pertama kali saya sangat respect kepada beliau. Kita tahu Mas, mungkin kalau kita ketemu pejabat, politisi mungkin hanya 30 menit formalitas 1 jam selesai gitu. Tapi itu di luar ekspektasi saya bersama dengan teman-teman. Kita ternyata dijamu sangat baik di situ dan tidak hanya 30 menit 1 jam. Kita di situ meeting dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi Mas. Kami diladeni dan di situ kami kritik habis-habisan Pak Arsyad dan di situ juga kebetulan ada Mas Ganjar. Kami berdialog di situ juga. Dan itu luar biasa. Kalau ke tim-tim yang lain pernah mendatangi juga nggak Mas? Pernah. Sama 02 dan 01? Pernah. Responnya bagaimana itu? Mungkin belum kesempatan saya saja untuk bisa bertemu ya kepada tim sesnya masing-masing gitu. Tapi bukan berarti saya ingin membeda-bedakan. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah di sini 03 sangat membuka ruang kepada generasi muda khususnya untuk mereka bisa terlibat. Dan tidak hanya itu, mereka sangat terbuka terhadap kritik maupun aspirasi sehingga terjadilah akad pelibatan kepada anak-anak muda itu Mas. Bukannya kalau di yang 01 juga malah lebih justru membuka kritik Mas. Dengan adanya desak-desak seperti itu. Oh ya. Makanya kalau kita melihat secara keseluruhan kan pada akhirnya semua akan melibatkan anak muda. Itu. Tapi makanya yang menjadi kekhawatiran gini, semua paslon itu selalu berbicara tentang anak muda, Gen Z dan segala macam. Yang saya mengkhawatirkan anak muda ini hanya sebatas alat Mas. Untuk memenangkan atau untuk berkuasa. Ya. Kalau misalnya dibilang kami hanya sebagai alat, kami memang alat. Tapi tadi harus bisa digarisbawahi, alat yang seperti apa. Maka kami komitmen dan kami juga melemparkan sebuah komitmen kepada para capres maupun tim pemenangan gitu. Sampai hari ini kalau saya tidak diberikan ruang Mas, saya tidak akan di sini. Dan itu pertama kali kenapa akhirnya saya memberikan pilihan saya kepada 03 karena tadi mereka mampu memegang komitmen mereka dan tidak main-main sampai hari ini. Dan memberikan ruang. Dan memberikan ruang seluas-luasnya. Terus keinginan Mas nih anggaplah sebagai generasi muda ya untuk paslon 03 ketika menang. Ya, tentu banyak. Tapi poin satu pertama yang ingin saya sampaikan, harapan kami adalah perbaiki sistem tata negara. Dalam arti di sini hukum. Ya. Kenapa salah satu alasan utama saya menitik beratkan pada 03, negara kita tidak sedang baik-baik saja Mas. Demokrasi kita dicabik-cabik, hukum kita tumpul ke atas tajam ke bawah, maka sosok figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang adalah pendekar hukum. Dan ini siapa? Pak Mahfud. Prof. Mahfud. Karena ada Prof. Mahfud gitu ya. Jadi harapan kami yang pertama, ketika nanti 03 ini menang, perbaiki tata negara, tata kelola, dan hukum di negara ini. Itu sangat-sangat fundamental sekali Mas. Ekonomi bisa maju, masyarakat bisa sejahtera. Satu, kalau hukum, demokrasi ini benar-benar diimplementasikan dengan baik. Berarti lebihnya harapannya cuma soal hukum nih, enggak ke harapan. Salah satunya. Itu. Yang kedua, tadi khususnya kami di anak muda ya, kita ingin berbicara soal keberpihakan terhadap golongan muda Mas. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang akan memimpin negara ini adalah golongan muda. Jelas. Ya, gitu. Makanya kita meminta komitmen kepada para capres-cawapres ini. Apa yang kalian bisa berikan, apa yang kalian bisa tawarkan kepada golongan muda ini tidak hanya sekedar janji-janji saja, gitu. Maka pertama kali yang kami ingin desak adalah bagaimana satu perihal akses kesempatan pendidikan bagi generasi muda. Kita lihat Mas, berapa sih jumlah sarjana di Indonesia? Wah, numpuk Mas. Masih mungkin kalau saya bisa bilang di bawah 20%. Dan nganggur juga banyak tuh. Pengangguran masih sangat terbuka. Lulusan SMA ataupun SMP sangat banyak. Gitu. Sangat banyak. Apalagi sarjana gitu. Tadi
pendidikan, berikan akses kesempatan ruang pendidikan bagi seluruh generasi muda dengan hak kesempatan yang sama. Karena ini penting. Kalau kita tidak bisa memperbaiki kualitas SDM khususnya generasi muda, maka 2030, 2045 sama saja kita bunuh diri. Bonus demografi Indonesia Emas itu hanya bualan. Bukan jadi satu peluang, justru kita bisa menjadi satu tantangan terbesar kita. Tidak mungkin Indonesia akan jadi negara maju kalau SDM-nya tidak berkualitas, khususnya generasi muda. Itu kedua, pendidikan. Yang ketiga? Nah ini ketiga kita berbicara sektor-sektor yang lain. Misalnya salah satunya kesehatan. Ya. Nah ini sangat penting, sektor kesehatan. Kita ini negara yang sangat luas. Kita butuh menjamin ya kesehatan warga negara. Karena tadi kalau kita lihat bagaimana angka kematian maupun apalagi ini baru-baru saja COVID di tahun kemarin ya, bagaimana pemerintah bisa menanggulangi itu dan merespon secara cepat, tingkat kehidupan masyarakat ini itu sektor yang salah satunya yang sangat penting juga. Gitu. Nah, kalau kita melihat sekarang banyak sekali, mohon maaf, di pelosok-pelosok sana yang mungkin tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, atau mungkin kita tidak perlu jauh, coba kita sama-sama cek aja di masing-masing daerah terdekat kita, kabupaten, kota gitu. Ketersediaan vaskes di sana ataupun mungkin di wilayah Indonesia Timur, bagaimana adanya dokter ataupun suster ataupun puskesmas di sana layak atau tidak. Dan yang penting. Jadi berbicara soal ini, pertama tadi berkaitan dengan hukum, kedua berkaitan dengan pendidikan, sumber daya manusianya, kesehatan, ya. Saya kira itu beberapa poin utama. Terlebih lagi yang lainnya yang sangat penting juga kita berbicara ekonomi kreatif, ya. Ini juga sangat penting. Gini Mas, pernah nggak juga sampean membandingkan antara paslon satu dengan paslon yang satunya lagi? Yang satunya lagi yang mana nih? Ada dua. Ya 02, 01. Ya. Tapi saya pikir lebih kalau untuk membandingkan sama yang 01 aja dah. Asal bukan 02. Capek-capek kuliah hukum kan. Itu kan anak Undip bukan sih Mas? Iya, Undip. Iya, capek kuliah FISIP milih saya lihat 02. di Instagram TPM Muda itu capek-capek katanya. Itu merasa tertampar juga sih Mas. Iya, Soalnya saya kan juga kuliah hukum juga dulunya gitu. Enggak, maksudnya gitu pernah nggak memperbandingkan itu? Karena kan dua figur ini bagi saya adalah sosok penyegaran dalam sebuah berdemokrasi antara 01 sama 03. Pernah nggak membandingkan itu? Pada akhirnya tetap kekeh pilihannya ke 03 sampai. Ya. Pernah. Dan itu selalu kita coba untuk melihat check and balance. Apa program, kita harus objektif. Iya harus. Apa yang baik, apa yang kurang, kita selalu coba komparasi. Tapi balik lagi, yang menjadi capres-cawapres, yang menjadi pemimpin negara ini bukan satu orang. Dua orang, presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ketika kita ingin memilih dengan kita sebagai pemilih rasional, kita mengedepankan dengan objektivitas terhadap rekam jejak. Ya. Nah, kenapa saya bilang saya berani untuk berstatement seperti ini? Silahkan lihat saja rekam jejak dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Nah, kalau bicara rekam jejak nih, punya statement bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah itu sejak kapan? Saya. Putusan MK. Setelah putusan MK. Setelah putusan MK kemarin semakin kacau. Putusan MK yang kemarin ini yang masalah etik atau pempaslanan ini. Kalau dilihat fenomenanya kan sebenarnya sudah lama nih. Cuma saya melihat puncak dari kecacatan proses hukum dan demokrasi ya tadi. Karena MK ini lembaga tertinggi, Mas. Enggak, soalnya kan ketika bicara hukum tumpul ke atas, yang di atas kan Prof Mahfud, Mas. Yang saat ini menjadi Menko Polhukam. Iya, kemarin kan menjadi itu. Artinya kan kita melihat Prof Mahfud tumpul atau gimana? Nah, ini kita berbicara sesuai dengan konteks. Ya. Gitu. Kalau saya nggak ingin banyak bicara, saya bicara pada rekam jejak aja. Bagaimana kita harus fair dan objektif. Ketika kita bicara Prof Mahfud, kita berbicara di masa beliau. Bagaimana kinerja beliau. Iya. Jadi kenapa saya sampaikan kita ini tumpul ke atas, tajam ke bawah? Ini kan akumulasi dari mungkin sejak reformasi. Kita membawa semangat reformasi itu. Nah, tapi saya coba objektif gitu.
ketika beralih dari masa ke masa Menko Polhukam, ya memang ada perubahan, ada perbaikan gitu. Tapi masuk pada kinerja Prof Mahfud. Pertama, Menko Polhukam itu bukan seorang presiden. Oh ya. Lembaga-lembaga itu ada batasan dan kewenangannya masing-masing. Ada di dalamnya yudikatif, lembaga peradilan. Apakah Menko Polhukam mampu mengintervensi lembaga peradilan? Juga tidak. Ada aparat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian dan TNI. Jadi ada beberapa kasus juga Menko Polhukam tidak berhak mengintervensi, hanya memberikan saran, masukan, pertimbangan. Nah, tapi kalau kita mau lihat berdasarkan rekam jejak ketika tadi Mas yang menyampaikan loh, yang jadi Menko Polhukam Prof Mahfud, Iya. kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang terungkap di zaman Prof Mahfud. Ya, Kalau ya, saya ya, sebutkan satu-satu mulai dari Asabri yang berani berbicara sangat tajam persoalan Verdi Sambo, Iya, Prof iya, Mahfud, iya, kasus Jiwasraya, kemudian pencucian dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan, Prof Mahfud juga yang berbicara, gitu. Kemudian kasus beberapa 10 tahun silam Bang Senturi ataupun dengan kasus Bibi Chandra, waktu masih Prof Mahfud juga di dalam lembaga peradilan Sambil itu. dibakar. Enggak. Itu jadi kalau saya sendiri menilai beliau masih cukup konsisten dengan idealismenya sampai saat ini. Nah, cuma tadi konteks saya berbicara semakin menjadi-jadi setelah putusan MK itu tadi. Saya mencoba ini Mas, apa ya, agak menguji nih pikiran Mas ya, dari secara logik. Ya kan kata Rocky Gerung, logik. Ya. Seandainya nih Pak Ganjar terpilih. Ya, Pak Ganjar terpilih. Nah, ya kan, dan semoga saja, ya kan. Tapi harapan Mas itu kandas atau tidak terjalankan oleh Pak Ganjar. Apa tindakan Mas? Satu, saya bergabung di sini bukan berarti saya menggadaikan idealisme saya. Mas Ganjar dan Prof Mahfud terpilih, saya tetap akan menyuarakan. Ketika beliau-beliau ini salah, saya juga tetap akan yang paling lantang terdepan untuk mengkritik. Karena itu statement saya yang pertama kali waktu itu saya sampaikan kepada Pak Arsyad dan beberapa teman-teman pada malam itu, kami sampaikan. Kami hadir di sini ketika pun kami bergabung bukan berarti kami menggadaikan idealisme kami. Kami di sini hanya ingin menjadi check and balance dan kami membawa kepentingan kami sebagai golongan muda. Ketika nanti ada kepentingan-kepentingan dari golongan muda, norma-norma, produk-produk hukum yang kemudian dilanggar, jangan salahkan kami. Kami akan tetap di baris terdepan untuk mengkritik bapak-bapak sekalian dan itu diterima. Jadi disetujui ya. disetujui. Hingga akhirnya sampean lebih kekeh lagi ya 100% ya. Betul itu. Itu. Jadi ketika nanti misalnya tidak sesuai, jangan khawatir Mas. Kami akan tetap terdepan untuk mengkritik. Oh saya ikut tuh Mas. Untuk mengkritik juga kan. Harus. Gitu. Lah kalau bicara tentang rekam jejak, kira-kira apa keunggulannya Pak Ganjar? Pak Ganjar banyak. Mas mau bicara yang mana dulu nih? Yang paling viral tahun kemarin 2020 apa 21 ya? Wadas itu 2000 berapa itu? Kayak kasus Wadas itu tahun 2022 kemarin. 22 ya. Apa yang mau ditanyakan di Wadas? Ya itu kan menimbulkan banyak polemik itu Mas. Ya. Dan ya banyak diangkat di media bahwa Pak Ganjar itu diserangannya dari soal kasus Wadas. Ya, betul. Dan itu sebenarnya abstrak kan, kasusnya seperti ini, kesalahannya di mana itu sebenarnya abstrak. Cuma sama media tuh diserang lewat sana. Yang penting nyebut Wadas gitu. Itu serangannya gimana? Oke, pertama, karena kebetulan saya sebagai salah satu demonstran pada saat itu yang terlibat ya, dan kami menuntut beberapa hal juga. Cuma, nah ini perlu dipisahkan di dalam konteks ini. Secara prinsip pilihan politik saya, Terus? secara konteks kasus Wadas, dan yang ketiga secara konteks Pak Ganjar sebagai gubernur dan pejabat publik saat itu. Nah, pertama berkaitan dengan kasus Wadas dulu, objektifnya. Kalau kita ingin berbicara mengenai kasus Wadas, kita harus objektif juga dan harus fair. Iya. Apa yang terjadi saat itu? Itu. Oke, pertama, apakah itu kebijakan dari Pak Ganjar? Bukan. Itu kebijakan dari proyek strategis nasional. Tapi disetujui oleh Pak Ganjar? Oh tidak. Dalam opsinya tidak bisa ada penolakan. Itu jelas tercantum di dalam pasal 13
peraturan proyek strategis nasional dari presiden, tidak ada opsi untuk gubernur menolak. Kalau menolak bahkan akan dikenakan sanksi administratif dan itu masih banyak sanksi-sanksinya. Jadi kalau saya melihat beliau juga cukup cermat, daripada menolak dan beliau dikenakan sanksi atau bahkan bisa tidak lagi menjabat, sanksinya seperti itu, beliau lebih memilih untuk bertanggung jawab, berhadapan dan menyelesaikan langsung kasus itu. Nah, konteksnya Wadas saat itu, Mas, apa yang dipermasalahkan? Nah, ini banyak orang salah kaprah. Nah, iya. Pertama, Wadas itu kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Itu kan penolakan terhadap adanya tambang batuan andesit yang ditambang di Desa Wadas. Karena apa? Karena adanya proyek strategis nasional Bendungan Bener. Iya. Itu tadi. Nah, bendungan. Awalnya tidak terjadi banyaknya begitu gejolak sampai adanya kemudian penambangan di Desa Wadas itu untuk materialnya digunakan di dalam pembangunan bendungan itu tadi. Dan itu juga disetujui langsung dari Kementerian SDM. Makanya ketika terjadi kasus itu, yang pertama kali pada saat itu juga mengklarifikasi dari Kementerian SDM bahwa tidak perlu izin, memang itu proyek strategis nasional dibutuhkan untuk kebutuhan material, silakan saja. Tapi di sini mula perkaranya. Pada saat itu kan terjadi penolakan dari warga di sana. Dari warga. Berkaitan dengan penambangan batuan ataupun waktu itu alih pindah lahan. Nah, posisi Pak Ganjar waktu itu berada di mana nih? Di masyarakat apa di pemerintah? Di sini cerdiknya beliau dan bijaknya beliau. Beliau mencoba tetap berada di tengah-tengah, tidak kemudian menyalahkan sebegitu saja pemerintah dan tidak juga kemudian membiarkan begitu saja warganya. Kasus Wadas itu pertama kali meledak ketika adanya konfrontasi dan juga konflik warga dengan aparat pada saat itu. Kemudian dari pihak aparat dan pihak warga bentrok. Habis itu banyak warga-warga yang pada saat itu ditangkap. Nah, pecah waktu itu mungkin viral di mana-mana. Iya. Ya kan? Nah, tapi ada yang perlu kami sampaikan. Nah, ini Pak Ganjar itu tidak lari, Mas. Waktu itu ketika terjadi kerusuhan di Desa Wadas itu, Bapak itu langsung komunikasi dengan Kapolda, dengan pihak kepolisian. Satu, tarik semua aparat kepolisian, kondusifkan kembali Desa Wadas. Itu jelas. Gitu. Kedua, kalau dibilang kemudian Bapak tidak bertanggung jawab, tidak sampai seminggu, Mas, Bapak langsung hadir ke lokasi, berani datang di tengah-tengah warga dan berdialog secara langsung. Dan Bapak meminta kepolisian pada saat hari H kunjungan ke Desa Wadas, lepaskan semua warga yang ditangkap. Kedua. Ketiga, kalau berbicara soal ganti rugi, wah, Bapak berani, Mas, sampai 3 kali ganti rugi untuk tetap memberikan hak dari warga-warga itu tadi. Dan sampai hari ini, kalau saya tidak salah ya, itu tinggal beberapa orang saja yang itu masih diproses. Tapi secara keseluruhan itu sudah clear. Jadi kalau dibilang konteksnya Wadas adalah salah Bapak, justru menurut saya Bapak menyelesaikan dan bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Wadas walaupun itu bukan kebijakan beliau. Berarti salah media itu? As usual, media. Ya, karena mungkin soalnya memang dari media-media itu kan seakan-akan menyudutkan Pak Ganjar sih kan? Iya, gitu. Dianggapnya tapi, itu salah betul, Pak Ganjar. Tapi gitu. Tadi Mas, kalau saya berbicara kemudian konteksnya pada saat saya menjadi oposisi waktu itu demonstran, saya juga cukup harus fair. Saya menuntut pada saat itu. Jadi waktu itu ada beberapa kali demonstrasi. Pertama itu bukan di gubernuran. Demo waktu itu sempat terjadi di depan Polda. Di situ kami menuntut polisi segera bebaskan para warga. Kita menolak segala bentuk represivitas. Baru kemudian ini tidak kunjung, baru pindah demo di gubernuran. Dan ini yang mungkin tidak banyak orang tahu dan juga saya belum buka ke publik. Saya cukup mengapresiasi Bapak pada saat itu. Waktu itu sudah terjadi demonstrasi besar, Mas. Waktu itu juga ada warga Wadas yang kami hadirkan di situ. Kami menuntut Bapak menemui warga dan kami, mahasiswa. Sampai jam 1, jam 2 belum ada. Tidak ada jawaban. Masa sudah semakin panas. Waktu itu saya coba komunikasi sama Bapak. Saya meminta, Pak, ada warga Wadas,
ada demonstran mahasiswa dari berbagai kelompok aliansi ingin bertemu sama Bapak, ingin meminta kejelasan, pertanggungjawaban berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di sana. Dan luar biasa, Mas. Saya terbuka saja. Kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek saya bilang jelek. Iya. Bapak langsung bilang, Mas, bisa tahan nggak sampai jam 4? Saya kebetulan masih ada rapat. Saya janji saya akan temui. Tapi saya masih ada rapat yang nggak bisa ditinggalkan, Mas. Bisa nanti nggak? Tapi saya janji. Dan janji itu ditepati. Tepat sore hari, Bapak bilang, buka pagar. Akhirnya kami masuk ke dalam. Dan ini jarang, Mas. Biasanya pagar gubernur itu nggak paling lama tahan berapa jam langsung rubuh. Makanya itu saya khawatir kalau ini semakin panas bisa jadi ini jadi yang keberapa kali pagar gubernur itu jatuh gitu kan. Iya. Akhirnya buka pagar, demonstrasi masuk ke dalam, Mas. Masuk ke kantor gubernur. Dan akhirnya kita duduk lesehan. Tidak lama setelah itu Bapak datang. Bapak datang lesehan duduk bersama kita diskusi. Ada para warga, ada berbagai macam aliansi di sana. Dan yang saya ingin apresiasi adalah keberanian Bapak menghadiri pertemuan tersebut. Dan Bapak di situ dialog dua arah, menjelaskan gitu beberapa hal. Dan waktu itu Bapak juga menyampaikan, saya tidak akan tinggalkan, saya akan uruskan, saya akan selesaikan. Ganti rugi, kerusuhan di sana, aparat dan lain sebagainya, saya tanggung jawab. Itu. Tapi balik lagi, Mas. Kalau kita berbicara konteks Wadasnya, konteks Wadasnya dan PSN-nya, saya kira juga semua sepakat itu problematik proyek tersebut. Gitu. Tapi saya ingin objektif berbicara bagaimana sikap dan penyelesaian Bapak menyelesaikan satu kasus. Menurut saya beliau salah satu pemimpin yang problem solver, menjadi penyelesaian masalah. Berarti sampean itu udah lama ya komunikasi sama Pak Ganjar? Yang menjalin komunikasi lah. Kalau dibilang lama nggak lama juga sebenarnya. Iya, maksudnya dari masalah Wadas itu. Oh kan? iya. Udah Iya. lama. Karena waktu itu kami hanya bilang saja, Pak, kami tidak peduli intrik politik yang terjadi, kami hanya ingin warga jangan jadi korban dari proyek itu. Itu Terus aja kira-kira siapa yang diuntungkan di kasus Wadas itu, Mas? Nah, saya tidak tahu siapa yang diuntungkan ya. Nah, kalau yang dirugikan? Nah, tentu yang dirugikan semua pihak, termasuk Pak Ganjar dirugikan. Dari segi? Karena ada playing victim yang kemudian menyudutkan Bapak di situ. Ataupun warga sendiri. Ataupun berbagai elemen, saya kira semua dirugikan. Berkaitan dengan adanya kasus ini. Kalau yang diuntungkan yang milik PT-nya ya? Mungkin ya. Itu. Ini kan proyek dari Kementerian PUPR ya. Itu. Nah, gini Mas. Ya, kenapa kita ini sebagai anak muda memang harus memilih 03 atau Pak Ganjar? Ya. Karena kan gini. Karena mau di 01 pun juga ada ada gaungan dengan narasi perubahan. Kalau di 02 itu apa itu ya? Melanjutkan. Ya. Nah, kenapa kita nih sebagai anak muda harus Ganjar? Oke. Ya. Saya rasa ini sangat banyak logika-logika yang menjebak gitu ya. Kalau 01 perubahan, 02 keberlanjutan, 03 apa? Nah, itu pertanyaan gitu kan? yang harus dijawab juga. Gini, Mas. Kita tidak bisa munafik. Kita butuh perubahan dan kita harus melanjutkan. Maka menurut saya, kalau 01 itu perubahan, 02 itu keberlanjutan, sudah sangat tepat kita pilih 03 karena berada di tengah-tengah. Yaitu perbaikan. Konteks perbaikan ini dijelaskan oleh Prof. Mahfud pada saat itu. Yang sudah baik, kita lanjutkan. Yang tidak baik, kita evaluasi dan kita ubah. Maka kita butuh perbaikan itu tadi. Maka konteksnya, 03 Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, ini adalah di tengah-tengah. Yang merangkul dua pihak ini yang selalu ribut. Nah, gitu kan. Kira-kira apa yang mau dilanjutkan ini, Mas? Gini. Kalau dari bahasa perubahan dan melanjutkan, kira-kira yang mau dilanjutkan ini dari sisi apanya? Ya, saya objektif. Kita lihat kinerja dari Presiden Jokowi. Ada yang bagus? Ada. Ada yang jelek? Ada. Banyak. Kita lihat apa yang akan dilanjutkan tentu. Pertama, berkaitan dari infrastruktur. Ini tidak bisa mandek.
tetap harus dilanjutkan gitu ya. IKN berubah atau lanjut nih? Oh, kalau IKN Pak Ganjar dan Prof Mahfud sudah berkomitmen melanjutkan. Melanjutkan. Itu. Jadi saya kira banyak hal-hal baik yang ada di kinerja Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan dilanjutkan. Yang baik-baik. Misal dari bansos, bukan hanya dilanjutkan, diperbaiki, Mas. Bansos itu sekarang banyak yang mungkin orangnya itu saja, tidak tepat sasaran, tapi dengan program KTP Sakti dari Pak Ganjar ini akan diperbaiki. Karena semua akan ada data terintegrasi dan diidentifikasi. Mana yang benar-benar masyarakat menengah ke bawah yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan dan mana yang tidak. Jadi tadi tidak hanya sekedar melanjutkan, diperbaiki bahkan ditingkatkan. Gitu. Nah, Mas jadi ketua relawannya Pak Ganjar itu apa keinginan pribadinya? Saya. Satu, saya sebenarnya nggak muluk-muluk sih, Mas. Saya sederhana saja, gitu. Jujur, ketika putusan MK itu terjadi, Mas, ya. Putusan MK terjadi yang dengan masalah paslonan itu. Ya, paslon itu, gitu. Saya coba berkontemplasi, gitu. Ini masuk akal nggak ya? Gitu. Sederhana itu aja. Saya mau coba bolak-balik mau dilihat dari segala segi regulasi, terlebih lagi dari Mahkamah Kehormatan MK memutus ini bukan pelanggaran berat, pelanggaran sangat berat. Kalau kata Maman Abdurrahman itu, Mas, ya apa ya, timnya 02 ini kan anak muda yang mau maju. Kenapa harus dipermasalahkan? Oh, justru itu, ini pemikiran dan logika yang salah menurut saya. Iya, itu bisa. Iya. Apakah hanya karena anak muda kemudian kita tabrak semua norma masyarakat? Ya, artinya kan memberi ruang. Oh, beda. Konteks memberi ruang beda, Mas. Ya. Gitu. Ini kan hukum itu justru memberikan ruang dan koridor, namun juga membatasi koridor-koridor yang itu yang melewati ruang. Maka kalau misalnya Maman Abdurrahman menyampaikan, ini kan anak muda, memberikan ruang. Menurut saya logika berpikirnya salah. Karena kalau dia bilang seperti itu, kita akan melihat Gibran lebih banyak lagi. Gibran yang akan mentabrak-tabrak aturan hanya karena dia memiliki privilege. Iya. Yang dimaksudkan memberikan kesempatan ruang anak muda bukan dengan cara yang melanggar. Bukan dengan cara yang melanggar, Mas. Menurut saya seperti itu. Kita taat konstitusi. Mas Gibran juga nanti akan ada waktunya kok. Gitu. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lah. Di dalam fenomena putusan itu banyak yang janggal. Dengan misalnya secara dadakan, gitu ya. Dengan berbagai macam misalnya kehadiran quorum tiba-tiba kemudian salah satu hakim datang. Padahal sudah jelas tidak diperbolehkan memutus ketika ada hubungan antar keluarga. Bahkan diputuskan di MK pun itu sangat pelanggaran sangat berat dari etik. Jadi menurut saya sudah jelas. Kalau Maman Abdurrahman mengatakan seperti itu, menurut saya inilah bencana terbesar negeri ini. Karena semakin ke depan ini akan dinormalisasi. Kesalahan-kesalahan ini akan dinormalisasi sehingga ini merusak tatanan pikiran masyarakat Indonesia. Iya. Justru ini menjatuhkan harkat martabat generasi muda. Artinya sisi demokratik di sini hancur. Hancur, Mas. Bahkan anak muda nggak ada lagi kehormatannya kalau seperti itu. Main paman gitu ya? Iya. Gitu. Negara ini bukan cuma milik satu keluarga kok, gitu kan? Iya. Tapi kan yang dipilih juga nantinya masyarakat tuh, Mas. Kan kata Maman juga itu bukan sisi nepotisme. Kalaupun nanti jadi itu kan bukan elit yang memilih, masyarakat katanya. Oh, justru situ. Ini bukan sisi nepotisme, tetapi proses menuju 02 ini secara resmi menjadi capres dan cawapres, itu ada proses nepotisme jelas di situ, Mas. Kita bukan masyarakat yang buta lah. Kalau ditarik ke ranah sisi pengertian politik gimana, Mas? Namanya juga kita berpolitik, politik kan kita juga bertarung dengan segala siasat. Oke, kalau kita mau berbicara tentang politik ya, ini kan sangat banyak sekali mahzab ya, kok azab lah. Iya. Mungkin yang melanggar yang kena azab. Mahzab berpolitik itu kan banyak, Mas. Gitu ya. Cuma kalau saya, ya mungkin ada yang menganut Machiavelli, kemudian ada yang lain ya. Tapi kalau saya tidak menganut politik bebas nilai. Tapi saya menganut politik dengan nilai. Itu beda. Iya. Saya menganut politik dengan nilai. Politik gagasan, itu yang harus kita kedepankan. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita berpolitik,
kita menabrak semua norma dan tatanan masyarakat hanya untuk melanggengkan kekuasaan kita, menurut saya pribadi, itu bukan prinsip dan etika berpolitik saya. Kita harus mengedepankan etika, norma, dan politik nilai gagasan itu tadi, Mas. Kalau dengan bahasa gini, kita jadi pemimpin baru bisa merubah tatanan masyarakat gimana? Oh, enggak harus jadi pemimpin. Lalu? Ya nggak punya kebijakan dong. Kalau kita masyarakat biasa. Tapi kalau misalnya logika berpikir seperti itu, justru orang nanti akan saling bunuh-bunuhan. Ketika pun dia berkuasa, dia akan membunuh siapa saja yang mencoba ini. Makanya tadi yang saya sampaikan adalah kita berbicara prosesnya, Mas. Iya. Kalau prosesnya baik, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang baik. Apa dengan kata-kata itu, proses tidak mengkhianati apa? Hasil. Iya kan? Iya. Itu tadi. Nah, karena gini, Mas. Seringkali banyak ya, ketika kita sudah memegang tampuk kekuasaan, kita ini tergoda. Gitu. Kita sudah belajar lah dari sejarah di masa lalu. Maka sudah selayaknya kita belajar dari hal itu dan tidak melupakan. Maka hadirnya konstitusi itu Mas. Iya. Itu untuk membatasi gitu nafsu-nafsu dari manusia ini gitu kan. Iya. Itu tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tadi disampaikan, loh tapi kan terserah masyarakat. Di sini yang penting. Iya, terserah masyarakat, tapi harus hati-hati kita lihat ada kecurangan atau tidak. Kalau dibilang kehendak rakyat, jujur, saya yakin tidak akan terpilih. Kalau secara jujur, terbuka dan segala macamnya itu ya. Kita lihat aja sekarang, Mas. Iya. Presiden bahkan kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa presiden boleh berkampanye. Iya itu. Ya kan? Nah, ini terakhir, Mas. Pandangan Mas sebagai pemuda dan tim pemenangan muda, statement itu masalah presiden bisa berkampanye dan menterinya juga bisa memihak katanya. Itu gimana? Pertama, presiden silahkan cek lagi undang-undang, buka lagi undang-undang, baca lagi undang-undang itu, jangan cuma hanya selembaran kertas yang ditampilkan di situ. Justru kalau saya melihat, Mas, Pak Jokowi ini sebagai presiden malah seperti anak kecil. Saat ini Gelagatnya seperti anak kecil. Gitu. Iya. Dengan seperti itu kan bisa dibaca di situ. Dan yang kedua, kalau memang Pak Jokowi sebagai presiden mau berkampanye, silahkan cuti. Atau yang kedua, silahkan mundur sekalian jadi presiden dan jadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Iya. Itu. Ini kita dipertontonkan dengan hal-hal yang sangat tidak baik. Gitu. Apa sih pertanyaan kita itu, apa yang mau dipertahankan sama Presiden Jokowi? Beliau itu seharusnya di masa seperti ini memikirkan terkait dengan transisi kepemimpinan, memikirkan terkait dengan geopolitik internasional, kesejahteraan masyarakat yang sekarang masih banyak masyarakat miskin, pengangguran, ketenaga kerjaan, malah sibuk mengurusi hal-hal seperti ini. Ini bukan koridor dia. Kami dari golongan muda, khususnya tim pemenangan muda Ganjar Mahfud Jateng ya, kami berstatement, ini perilaku yang sangat-sangat memalukan dari presiden. Sangat memalukan. Bahkan mungkin saya rasa kita sudah bisa melakukan mekanisme pemakzulan. Dari sekian presiden lah, ini yang sangat memalukan. Ini yang paling sangat memalukan. Nah, ini terakhir, Mas. Ini untuk closing statement, bagaimana teman-teman muda untuk apa ya, untuk hatinya ke Pak Ganjar. Oke. Nah, ini terakhir. Saya tidak ingin mengajak karena saya kira teman-teman adalah pemilih yang rasional, teman-teman adalah pemilih yang cerdas. Silahkan. Tidak ada paksaan apapun untuk memilih 03. Tapi teman-teman bisa lihat secara objektif 01, 02, 03. 03 ada Pak Ganjar, ada Prof Mahfud. Pemimpin rakyat, pendekar hukum. Sosok yang nasionalis, sosok yang religius. Sangat komplit dan sangat lengkap untuk memimpin negara ini di masa yang akan datang. Teman-teman adalah pemilih muda, jangan hanya mau dieksploitasi untuk kesenangan sesaat. Tapi pilihlah pemimpin dari rekam jejak, pilihlah pemimpin yang paling dekat memahami masalah rakyat, yang mau berkomunikasi tanpa adanya sekat. Dan yang mau tetap konsisten membela hukum kepentingan masyarakat semuanya.